Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyoga Apriawan, NPM A1 H01 878. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Kreativitas Guru dalam menggunakan media pembelajaran pendidikan jasmani adaptif untuk anak ABK di sekolah berkebutuhan khusus Sekota Bengkulu. Kita akan masuk ke poin pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Langsung saja kita ke latar belakang. Latar belakang itu menjelaskan tentang terdapat berbagai macam kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran pada umumnya. Begitu juga dalam pembelajaran, anak berkebutuhan khusus juga memerlukan kreativitas yang tepat sehingga akan mencapai tujuan pembelajaran itu. Kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Itu yang pertama, anak ABK mengalami kelainan baik secara fisik, intelektual, sosial, dan emosional dalam pertumbuhannya, sehingga mereka memerlukan pendidikan khusus. Yang kedua, teridentifikasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar negeri, anak berkebutuhan khusus tidak diikutsertakan oleh guru penjasnya dalam program kegiatan jasmani bagi siswa yang normal. Yang ketiga, masih minimnya guru pendidikan jasmani dalam merencanakan kegiatan jasmani yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah itu. Yang ketiga, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah itu sebagai berikut. Peneliti memfokuskan masalah ini mengenai kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran pendidikan jasmani adaptif untuk anak ABK di sekolah berkebutuhan khusus Sekota Bengkulu. 4. Batasan masalah itu bagaimanakah kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran pendidikan jasmani adaptif untuk ABK di sekolah berkebutuhan khusus Sekota Bengkulu. Tujuan dan manfaat penelitian itu tujuannya untuk mengetahui kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran penjas adaptif untuk siswa yang berkebutuhan khusus dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Manfaat bagi guru penjas. Bagi guru penjas, setelah diadakan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran terkait dengan persepsi mereka tentang guru dalam menggunakan media pembelajaran penjaskes adaptif bagi siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan manfaat bagi sekolah, yaitu setelah diadakan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan dasar bagi lembaga-lembaga sekolah lainnya untuk mengambil kebijakan yang relevan sebagai bentuk upaya nyata untuk meningkatkan proses pembelajaran penjas adaptif bagi siswa berkebutuhan khusus. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu kajian teori yang terbagi jadi 7 bagian. Yang pertama, kreativitas. Kreativitas itu sendiri adalah kreativitas pada anak tidak sama dengan kreativitas orang dewasa. Kreativitas berarti memiliki kualitas ataupun kekuatan untuk mengekspresikan dengan cara anak sendiri tanpa bantuan orang lain, menurut Nurani dan kawan-kawan tahun 2020. Sedangkan menurut Mas Ganti dan kawan-kawan tahun 2016, dunia anak ialah dunia kreativitas yang berarti anak memerlukan ruang gerak, berpikir, serta emosional yang terbimbing. Yang kedua, media pembelajaran. Menurut Umar, tahun 2013, halaman 8, menyampaikan bahwa media pembelajaran adalah alat, metodik, dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah.
Sedangkan manfaat media pembelajaran menurut Suryani dan Agung tahun 2012 halaman 156 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalitis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera. Tiga, dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi, dapat mengatasi sikap pasif siswa itu. Yang keempat, dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah. Yang ketiga, pendidikan jasmani. Pendapat Johandri dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 31, pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional anak tersebut. Yang keempat, pendidikan jasmani adaptif, di mana Abdurrahim dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 364 mengatakan pendidikan jasmani adaptif adalah pendidikan melalui program aktivitas jasmani yang dimodifikasi untuk memungkinkan individu dengan kelainan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dengan aman, sukses dan memperoleh kepuasan. Yang kelima, adaptif, di mana menurut Tiara tahun 2016 halaman 37, perilaku adaptif adalah kemampuan seseorang untuk mampu menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Yang keenam itu anak berkebutuhan khusus. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa Ika Leli dan kawan-kawan tahun 2016 halaman 22, ABK adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dan adapun jenis anak berkebutuhan khusus antara lain yaitu tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, autis, Down syndrome, dan keterbelakangan mental. Yang ketujuh adalah rangka berpikir. Pendidikan jasmani tidak mudah diterapkan pada anak berkebutuhan khusus, sehingga perlu ditinjau ulang dari aspek-aspek lain. ABK memiliki keterlambatan dalam respon dan kemampuan motoriknya. SLBN Sekota Bengkulu adalah inklusi yang memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Di sini juga ada program pendidikan jasmani adaptif yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak. Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti ingin mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan jasmani adaptif untuk ABK di SLBN Sekota Bengkulu yang meliputi kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Yang kedua, metode penelitian. Ada poin dari metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian itu sendiri menggunakan pendekatan kualitatif, dan dijelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi yang diambil adalah guru yang mengajar di SLBN Sekota Bengkulu. Sedangkan jenis sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Yang ketiga, instrumen dan teknik pengumpulan data. Antara lain, teknik pengumpulan data dilakukan dengan interview atau wawancara, observasi, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Dan adapun kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Yang keempat, teknik analisis data. Peneliti melakukan adalah
dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data menggunakan kalimat untuk memperoleh keterangan yang jelas dan preferensi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.